Bismillahirrahmanirrahim. Dan mudah-mudahan diingatkan lagi, manfaat buat yang bicara dan manfaat buat yang mendengarkan dan yang menyaksikan ini kapanpun juga. Ilmu naik pesawat, ilmu naik kereta api, ilmu naik bus, ilmu naik travel. Judulnya sama. Beli tiket, setelah itu masuk ke ruang tunggu, setelah itu masuk ke kendaraan, setelah itu ikuti aturan. Kamu duduk di kursimu, kalau disuruh pakai sabuk, kalau kamu disuruh di pesawat itu tegakkan sandaran, ikutin semua petunjuk. Jangan pernah nanya, sopir, saya pengen lihat SIM kamu. Pilot, saya pengen lihat ini, tanda kamu ini betul-betul pilot bener apa enggak? Pilot gadungan enggak? Saya pengen lihat nih, pilotnya mabuk atau tidak? Pilotnya ini kira-kira lagi nyabu atau tidak? Saya mau lihat ini, buktinya mana? Enggak ada seperti itu. Kita masuk, duduk manis. Ya, kita kan juga enggak nanya sama Pak Sopir bus kan? Pak Sopir tolong, saya pengen lihat mulutnya. Habis minum khamr enggak gitu? Enggak. Kita cuma duduk manis. Percaya sama sopir. Dan itu aturannya. Aturan kita naik travel, naik bus, naik pesawat, aturannya duduk manis. Yang penting kamu tahu tujuanmu kemana. Tahu pesawatmu kemana, tahu mobilmu kemana, tahu busmu kemana. Saya mau ke Medan. Ya cari pesawat jurusan Medan. Jangan pesawat jurusan Solo, nggak nyampe Medan. Kalau tahu nyampe muter-muter, nyambung-nyambung lagi. Begitu kita naik pesawat jurusan Medan. Bis antar provinsi. Ya, bis antar provinsi. Suruh duduk manis. Setelah itu apa? Nikmati perjalanan. Kalau naik pesawat mungkin ada televisi di depannya. Silahkan tonton hiburan yang ada di televisi. Kalau kita naik bus mungkin kita pegang handphone. Ya, lihat hiburan-hiburan yang halal di handphone kita. Nikmati. Kalau yang bisnis mungkin lagi telepon. Ya, mungkin lagi ngatur strateginya. Untuk A sampai Z. Dia kirim barang, terima barang. Kalau ibu-ibu mungkin pesen barang ya. Di berbagai aplikasi belanja online. Tumpuk masukin keranjang 1, keranjang 2, keranjang ini waktu mau bayar bingung. Ini mungkin sebagian ibu-ibu ada yang seperti itu. Yang mungkin juga lagi menyaksikan tayangan ini. Mungkin seperti itu. Nah, tiba-tiba ya kita tidur pulas, kita bangun, tiba-tiba pramugari atau pramugara mengatakan, ya 5 menit lagi kita akan landing. Jendela harap dibuka dan seterusnya. Supir bus ya nanti akan mengatakan sudah sampai di tujuan, parkir, turun selesai masalah. Ya, turun selesai masalah, tujuan kita tercapai. Syaratnya satu, percaya sama supirnya, percaya sama pilotnya, percaya, yakin, udah kamu duduk manis. Itulah aturan sederhana naik pesawat, naik bus. Begitu pula aturan sederhana dalam naik pesawat yang namanya bumi. Bumi ini pesawat. Emangnya bumi terbang di mana? Emang bumi ada di daratan gitu? Pesawat terbang. Sebagian pesawat terbang, bumi juga pesawat. Pesawat, kita ini dalam pesawat. Pesawat ruang angkasa yang berputar terus. Bergerak terus. Dirinya berputar dan dirinya terbang. Mengelilingi matahari. Ini bumi kita. Nah kita dikasih aturan sama Allah Ta'ala. Kamu naik pesawat namanya bumi, pengen selamat ada aturannya. Yang nomor 1, duduk manis, sholat 5 waktu. Kalau Ramadan puasa, ya itu aturannya. Musim haji punya duit, berangkat haji, aturannya begitu. Urusan duitmu, urusan rezekimu, udah gak usah kamu pikir, aku yang ngurus. Aku yang nanggung. Dah, kamu duduk manis. Nah terus duduk manisnya bagaimana Habib? Duduk manisnya yaitu menjalankan syariat. Kalau memang seorang kepala rumah tangga cari nafkah, ya keluar cari nafkah. Kalau dia seorang anak yang lagi belajar, ya dia belajar. Ya kalau dia seorang istri yang tugasnya di rumah ngurus anak, ya di rumah ngurus anak. Jalankan tugasnya masing-masing. Ya sesuai dengan kewajibannya masing-masing. Maka Allah akan bereskan yang namanya urusan rezeki atau apapun. Tiba-tiba nanti kita sampai tujuan. Tujuannya di mana? Meninggal husnul khotimah, masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Otomatis selama menjalani kehidupan tidak ada gelisah yang kelamaan, resah yang kelamaan. Karena resah gelisah itu dari setan. Setan itu wajar mampir. Jangan biarkan setan itu tinggal lama di tubuh kita. Datang, silakan dia pergi.
orang-orang yang udah seperti itu, maka hidupnya akan dipenuhi ketenangan, kenyamanan, kenikmatan, kesantaian, walaupun dia sibuknya luar biasa, walaupun dia aktif cari nafkah, walaupun dia bergerak dengan gerakan yang luar biasa, tapi hatinya tenang, seperti bumi yang bergerak dengan cepat, tapi kita kelihatan bumi itu tenang, santai. Ya, kenapa seperti itu? Karena bumi yakin dia nggak akan pergi dari orbitnya, nggak akan pergi dari garis putarnya, nggak akan pergi dari lintasannya. Bumi nggak akan melenceng. Matahari juga seperti itu, karena udah diatur semua oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwani rahimakumullah. Kita nggak pernah lo pesan sama matahari, matahari tolong ya besok kamu terbit jam sekian loh. Enggak loh, enggak. Coba kalau harus pesan pakai aplikasi itu, matahari terbit jam sekian, repot kan ya. Allah yang ngatur. Dah kamu boleh tidur saja nanti mataharinya terbit. Ini kalau matahari nggak terbit, kiamat atau nggak kiamat? Kiamat. Matahari nggak muncul ini, berapa banyak yang rusak di muka bumi. Mulai dari masalah tanaman, mulai dari masalah pemanasan global yang tidak panas jadi dingin. Ya, akhirnya tubuh manusia juga akan rusak. Allah udah ngatur ada panas sekian derajat, di bagian sini sekian derajat, di sini sekian derajat. Semua Allah yang ngatur. Kita tinggal duduk manis, nikmatin. Sholat, ngaji, sholat, ngaji, sholat, ngaji. Waktunya ke pasar, ke pasar. Makanya saya kagum dengan orang-orang tua zaman dahulu. Mungkin pemirsa nggak cocok sama saya, nggak apa-apa. Ini saya kagum kok. Kekaguman saya pada orang-orang zaman dulu ketika menata hidup. Lihat ya, yang tinggal di Pulau Jawa maupun di luar Pulau Jawa. Pekerjaannya itu rata-rata seperti ini. 1, kerja di laut. 2, kerja di kebun. 3, kerja di sawah. 4, kerja di pasar. Rata-rata itu. Cek ya, rata-rata itu. Yang kelima, kerja dengan skill, keahlian. Kerja dengan keahlian, jasa. Contoh, yang kerja di sawah, cek. Orang-orang zaman dulu ya, saya nggak ngomong orang zaman sekarang. Ini orang zaman dulu betapa cerdasnya mengelola hidup. Yang kerjanya di sawah, itu pasti rumahnya di belakangnya sawah. Nggak ada orang dulu kerja di sawah, rumahnya di kota, sawahnya ada 30 kilo dari rumahnya, nggak ada. Sawahnya itu di belakang. Sehingga semua yang kerja di sawah rata-rata tetangga semua ini, dan itu rata-rata tetangganya ini saudara semua. Sehingga dia di sawah juga kumpul sama keluarga, dan kerjanya itu pun cuman sebentar, nggak lama, dan dibagi. Nanti bagian nanam benih siapa, nanti bagian yang ngurus selanjutnya siapa, nanti bagian panen siapa, dibagi. Sehingga waktunya kerja itu cuman sedikit, hidupnya dinikmatin kumpul bersama masyarakatnya, kumpul bersama kerabatnya, kumpul bersama tetangganya. Itu yang kerjanya di sawah. Kemudian yang kerjanya di kebun, di pegunungan. Juga sama. Itu rumahnya, belakangnya itulah perkebunannya. Belakangnya perkebunan, jadi ngantornya cuma selangkah 2 langkah. Masya Allah, nikmat. Kemudian yang rumahnya di tepi pantai, kerjanya melaut. Kerjanya melaut. Nah, yang rumahnya di kota ngapain? Kerjanya terima hasil. Hasilnya sawah, hasilnya kebun, hasilnya laut, dia terima, dia bawa ke pasar. Ya, dia yang ngelola di pasar. Nah, terus yang lain bagaimana? Yang punya skill, dia baru kerjanya itu sesuai kebutuhannya. Ada yang jadi tukang kayu, ya kerjanya di rumah. Ada yang jadi tukang bangunan, kerjanya bangun dekat rumahnya. Semua waktunya itu jadi berkah, jadi nikmat. Gak kemurungsung. Tapi sekarang kita ini Masya Allah, mau ke kantor 40 kilo. Kena macet. Hidupnya tiap hari lihat mobil, lihat motor ya. Berdesak-desakan. Ya bagus cari nafkah. Cari nafkah bagus, tapi cara cari nafkah kita ini kok kurang pinter kitanya. Mungkin kita nanti kalau mau pinter dikit, cari rumah dekat kantor. Seperti orang dulu, sawah dekat rumah, cari rumah dekat kantor. Sehingga nyantai dekat. Waktunya nggak habis banyak untuk di jalan dan lain sebagainya. Ikhwani rahimakumullah. Nah, kalau kita bisa mengelola semua itu dengan yakin sama Allah Ta'ala, maka tidak ada yang namanya keraguan, tidak ada yang namanya kemurungsung, kegelisahan, lelah, letih, keluh kesah, tidak ada. Karena yakin dan percaya pada Allah Ta'ala. Kalau udah kita percaya sama Allah, maka Allah akan cinta sama kita. Kalau kita percaya sama kru yang ada di sebuah pesawat, bus, senang. Tapi kalau kita di pesawat itu banyak ngomong, dikit-dikit protes, di bus sedikit-dikit protes, maka supirnya mungkin akan mengatakan turunkan penumpang ini udah
Ya kalau di pesawat repot juga ya, nurunin gimana ya? Dilempar. Nggak mungkin. Ya, pasti nanti orang ini dikasih catatan ya, kasih catatan. Nah, ikhwani rahimakumullah, jangan sampai kita diturunkan dari pesawat ini, kita dilemparkan dalam kubangan kegelisahan, dalam kubangan kegundahan, dalam kubangan kegalauan, sehingga kita hidup dalam ketidaknyamanan dan ketidakenaan. Maka apapun masalahnya, ucapkan gitu aja kok repot. Jangan repot, karena kita punya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mencintai Allah itu mudah, dicintai Allah juga mudah. Justru yang susah cari cintanya orang lain, itu susah. Dicintai orang lain susah, tapi kalau cintanya Allah, dicintai Allah mudah. Letakkan dunia di tangan, jangan letakkan dunia di hati. Zuhudlah terhadap dunia ini, jangan letakkan dunia di hati, letakkan dunia di tangan, maka Allah mencintaimu. Jazakumullah khairan, mudah-mudahan berkah dan manfaat.